Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kemajuan perlahan lebih baik daripada tidak ada kemajuan sama sekali. Perkenalkan, saya Nasma. Di sini saya akan menjelaskan biografi orang terkaya nomor 1 di Indonesia yang bernama Lau Tok Suang. Lau Tok Suang lahir di Singapura, 17 April 1948. Perjalanan karir Lau Tok Suang bermula dari umur 20 tahun saat dia bekerja di perusahaan konstruksinya sang ayah di Singapura. Sebagai informasi, ayah Lau bernama David Lau Hwee Ngo. Ia memiliki perusahaan konstruksi di Singapura. Pada tahun 1972, Lau memutuskan untuk merantau ke Indonesia. Kemudian setelah setahun di Indonesia, ia mulai mendirikan PT Jaya Sumpilles Indonesia atau JSI yang berfokus pada bidang konstruksi. Setelah itu, PT JSI didirikan oleh Lau berhasil menjadi pelopor konstruksi pondasi tumpuk. Lalu tahun 1988, JSI mulai menebar jalan ke sektor bisnis pertambangan batu bara. Kemudian JSI pun menjadi salah satu kontraktor tambang terkemuka. Di tahun 1992, Lau memutuskan merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Pendapatan Lau terus mengalami kenaikan setelah ia membeli tambang batu bara pertama melalui PT Gunung Bayam Pratama Koal, yang saat ini lebih dikenal Bayam Resources pada tahun 1997. Bayam Resources yang dimiliki Lau terus berkembang pesat dengan kepemilikan infrastruktur ternama melalui kepemilikan terminal batubara di Balikpapan, dermaga perkasa dan wahana serta 2 floating transport barges. Kini Lau Tok Suang menjabat di perusahaan energi terbarukan di Singapura, Metis Energy, serta punya saham di The Fourier Park Company, Samindo Source, dan Foxtel Electric. Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires, Lau Tok Suang kembali menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia per 11 September 2023. Sebelumnya, posisi bos batubara Bayam Resources itu sempat disalip oleh Hartono bersaudara. Pada pertengahan bulan ini, Lau Tok Suang tercatat memiliki kekayaan 25,9 miliar US dollar atau setara dengan 397,51 triliun rupiah. Harta itu juga menjadikannya sebagai orang terkaya ke-58 di dunia. Apa sikap positif Lau Tok Suang yang dapat diikuti? 1. Memiliki kecintaan untuk terus belajar dengan privilege yang ada. Dalam mengembangkan bisnisnya, Lau Tok Suang tidak pernah berhenti untuk belajar dengan memanfaatkan privilege yang dimilikinya. Keluarga yang suportif dan berada menjadikannya terus berkiprah dan maju menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi apa yang ia punya hingga saat ini. Yang kedua, memiliki daya juang yang tinggi. Tidak ada yang mudah dalam perjuangan mengembangkan perusahaan menjadi teratas di Indonesia. Semua pasti dilalui dengan berbagai rintangan dan juga kesulitan. Namun, Lau Tok Suang pantang menyerah dan tahan banting. Dikarenakan daya juangnya yang tinggi tersebut, ide bisnisnya yang tadinya dimulai karena rasa tertarik dan berawal dari akuisisi konsesi Gunung Bayam tahun 1950-an, kini menjadi perusahaan besar bernama PT Bayam Resources. Hingga akhirnya berlanjut semakin terkenal, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kini telah didukung pembangunan infrastruktur pendukung usaha. 3. Kedisiplinan dan ketekunan yang tinggi. Tidak ada orang kaya di dunia ini yang memiliki sikap pemalas. Semuanya pasti memiliki sikap disiplin dan ketekunan yang tinggi untuk berjaya. Begitupun dengan Lau Tok Suang. Beliau yang merupakan seorang visioner selalu berpegang teguh pada keuletan dalam mengembangkan usaha. 4. Senang berbagi dengan berdonasi. Ketika seseorang mampu membagikan kebahagiaan dengan orang sekitar, maka kebahagiaan yang lebih juga akan dimilikinya. Lau Tok Suang memanfaatkan kesuksesan dan kekayaannya dengan berbagi terhadap sesama. Beliau pernah memberikan donasi berjumlah 50 miliar ke Universitas Indonesia dan donasi pada perusahaan atau organisasi lainnya yang tidak diliput oleh kamera. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.